Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah anggota lintas asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025 bertepatan dengan 19 Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita mengisi kegiatan Ramadan sehari walaupun hanya satu halaman daripada ilmu dari Allah SWT, di antaranya ilmu agama, sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita menuntut ilmu, jadi mengaji, menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu itulah hidup ini menjadi terang. Setiap tindakan kita itu kalau dengan ilmu itu semuanya berdasar sehingga pasti benar, katakan ilmu. Makanya kan segala di antara ilmu sama amal itu ada sebuah keseimbangan. Jadi orang beramal harus ada ilmunya. Contohnya orang mau bikin bala-bala, tapi kalau tidak tahu ilmunya malah mungkin pakai apa, tepungnya mungkin tepung beras, itu karena tidak ada ilmu. Contoh saya misalnya katakanlah bukan ahli elektro, bikin lampu pijar, malah akhirnya harus DC pakai AC, hasilnya konslet kebakar. Itu ilmu, itu paling sederhana seperti itu. Kemudian anak-anak tidak tahu bahwa api itu panas, main api dibiarkan karena warnanya merah senang, karena anak-anak nggak pada ilmu kan, dipegang kebakar. Itulah ilmu, itu paling sederhana seperti itu. Nah, ini saya bacakan tentang kemanjuran doa bagi orang yang dermawan. Jadi orang dermawan itu doanya manjur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ittaqi da'watis sahi fa innahu mata asura ahadallahu biyadihi. Ya Ali, wahai Ali, ittaqi, takutlah kamu dakwati da'is sahi, doanya orang yang dermawan. Jadi orang yang dermawan itu kata kanjeng Nabi, maksudnya takut itu suruh hati-hati gitu, sama orang yang dermawan. Fa innahu mata asura ahadallahu biyadihi, karena sesungguhnya ketika ia terpleset, jadi orang dermawan itu kalau terpleset bicara, maka Allah langsung menolong, doanya itu dikabulkan. Nah, makanya jadilah orang yang dermawan. Jadi insya Allah doanya akan dikabulkan Allah SWT. Tapi ya kalau bisa berdoa yang baik-baik. Jadi jangan jadi dermawan nanti akhirnya kerjaan nyumpai orang, ya, itu akan merugikan orang lain. Jadi mendoakan yang baik-baik. Sakit didoakan, kemudian ada orang minta tolong, kita doakan, kita kasih itu. Jadi cuman artinya kan mungkin sabda kanjeng Nabi ini dimaksudkan kita terhadap orang yang dermawan itu suruh hati-hati. Suruh hati-hati, tidak sembarangan, khawatirnya dia terpleset nanti Allah mengabulkan doanya seperti itu. Pahala bagi orang yang memberi makan orang lain. Ya Ali, wahai Ali, man at'ama muslimah bitibin nafsin kataballahu lahu alfa alfis hasanah wa maha'anhu alfa alfis sayi'ah wa rafa'alahu alfa darajah. Ya Ali, wahai Ali, man at'amu muslimah, barang siapa memberi makan orang muslim bitibin nafsin, dengan hati yang ikhlas, kataballahu lahu alfa alfi, maka Allah mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan. Maka kayak itu
Mak Cacih itu alhamdulillah setiap hari masak apa untuk ngasih makan orang. Nah, itu Mak Cacih ya mendapat alfi sanah, mendapat 1 juta. Makanya Bapak Ibu semuanya saya kasih kesempatan setiap Ramadan ini minimal seminggu sekali, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pada takjilan memberi makan orang yang puasa. Ini lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena kalau memberi makan orang puasa itu di samping hadis ini mendapat alfi sanah, mendapat 1 juta kebaikan, mendapat juga pahala sebanyak orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa. Jadi contoh kalau saya ngasih makan buka puasa 120 orang misalnya, berarti 120 pahalanya orang yang berbuka puasa ketika dengan ikhlas lah itu. Tapi ya insya Allah ikhlas, ngapain enggak ikhlas capek-capek ya enggak, ikhlas karena Allah. Nah itu sama dengan berarti pahalanya kalau orang puasa 120 dibagi 30 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Berarti kalau tidak puasa selama 4 bulan, 4 tahun berarti tetap tidak boleh, tetap harus puasa. Itu pengertiannya hanya pahalanya, tapi bukan berarti saya saldo 3 tahun nggak usah puasa, tidak. Tetap wajib berpuasa. Hanya pahalanya itu sebanyak 4 tahun orang puasa Ramadan. Tapi tidak menggugurkan. Kalau gitu enak-enak orang kaya. Nggak usah puasa aja, ngasih makan aja setiap hari 5 orang saldo 5 hari ya enggak? Besok nggak usah puasa. Jadi ya makanya perlu memahami di situ, perlu memahami. Nah, tapi nanti kalau urusan timbangan mizan itu timbangan amal baik amal buruk pada saat di hari perhitungan hari pembalasan itu Allahu a'lam. Timbangannya lebih ya sebanyak itu kalau secara logika, karena kan itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah menghapus 1 juta kejelekannya. Nah, ini juga sama, jangan ditafsirkan kalau gitu berarti wah berbuat jahat saja sebanyak 1 juta toh masih untung masih nonolan. Jadi tidak boleh ditafsirkan seenaknya sendiri. Makanya saya luruskan. Jadi dihapus oleh Allah 1 juta kejelekan. Wa rafa'ahu alfa darajah, dan Allah mengangkat 1000 derajat. Makanya ini menurut saya masuk akal. Kenapa masuk akal? Dalam kehidupan ini semua mau pejabat, mau orang kaya, tapi kalau dia pelit, tidak pernah memberi makan orang, nggak pernah berbuat dermawan, tetap dia direndahkan oleh Allah SWT. Tapi biarpun dia bukan pejabat, tapi kalau dia dermawan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia juga ada nampak. Yang kedua adalah tidak ada orang dermawan itu hidupnya susah, hampir tidak ada. Nah, tapi juga hampir tidak ada orang katakanlah istilahnya biarpun nampak kaya raya pelit itu enak nggak ada. Kenapa? Minimal dia nggak akan punya kerabat, saudaranya aja menjauh. Wah saya nggak mau ke rumahnya itu karena di sana mah nggak tidak disepelekan dan sebagainya. Jadi saudara aja menjauh. Tapi kalau orang dermawan banyak orang yang mendekat. Nah itulah kurang lebih hikmah. Jadi 2 saja, tapi kita camkan, saya sambungkan lagi. Jadi berhati-hatilah dengan doa atau omongannya orang yang dermawan. Karena khawatirnya kalau pas kepleset, karena Allah akan menolongnya atau mengabulkannya. Yang kedua, memberi makan orang sesama manusia itu Allah memberikan 1 juta kebaikan, menghapus 1 juta kejelekan, mengangkat 1000 derajatnya. Itu yang sedikit tapi kita amalkan insyaallah dengan tulus ikhlas, yakin. Jadi semua sabda Kanjeng Nabi itu tidak ada yang dusta, semuanya pasti benar, bisa dipertanggungjawabkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan, baik dengan harta kita, tenaga kita, atau fikir kita. Jadi dermawan itu sesuai dengan porsinya. Kalau enggak punya harta dengan tenaga enggak punya dengan ilmunya atau dengan pikiran.
Jangan harta tidak, tenaga tidak mau, pikiran tidak mau, tidak ada pilihannya. Kalau perlu ditanya orang aja masa mukanya, kemudian ditanya jalan menjerumuskan, itu ada itu. Saya sering itu zaman dulu di Jawa itu. Kalau naik mobil kemudian tanya arah ke Klaten kemana gitu. Hanya karena nggak turun, hanya tanya di jendela, harusnya ke arah timur, itu ke arah utara, sampai beda rumah ya, sampai akhirnya muter-muter itu jangan sampai seperti itu. Jadi orang tanya ya kita jawab dengan baik. Itu termasuk memberikan petunjuk apa? Bagi yang memberitahu tidak ada kerugian. Karena apa? Hanya menjawab itu ke arah timur kan, tetapi yang diberitahu sangat bermanfaat. Tapi kalau dijerumuskan sangat celaka. Sama dengan ngasih jalan. Oh, di jalan raya itu hanya sedetik aja kan, kalau sedekah paling murah itu jalan raya. Jadi bahasa bapak saya itu sedekah tanpa olah-olah. Jadi sedekah tidak perlu masak-masak, itu orang ngasih jalan. Nah, kenapa? Cuman sekian detik orang nyebrang kita kasih jalan. Yang nyebrang itu luar biasa manfaatnya, ya enggak? Tapi yang ngasih jalan itu hampir tidak kerasa kan, waktunya hanya sepersekian detik, ya enggak? Tapi sama itu di jalan itu pelitnya bukan, itulah setan. Ya disitulah orang akan terukur kemampuan mengendalikan diri. Jadi sebenarnya itu kan setan begitu. Jadi jangan sampai kamu berbuat baik. Makanya kalau perlu orang udah gini juga masih ngebut malahan. Nah itulah setan. Jadi makanya saya alhamdulillah belajar. Kalau saya alhamdulillah. Ya ini mah sedekah tanpa olah-olah apa saya. Ini sedekah tanpa modal. Yang ngasih jalan itu. Sepersekian detik orang senang. Hatinya senang, tertolong, berapa? Macet yang di belakang kan. Kalau nggak kita kasih jalan kan menghambat macet di belakang gitu. Makanya apalagi alhamdulillah kayak kita membangun jalan yang sepanjang Kebun Kelapa itu. Kebun Kelapa itu kan kemarin gitu. Alhamdulillah ini hikmah. Seandainya kita semuanya tidak membangun contoh jembatan ini aja, banjir kemana? Hari apa itu? Se-Jawa Barat kata Pak Rahmat, KBB dikepung banjir katanya gitu ya. Kata Pak Rahmat itu. Ya, Pak Rahmat itu selalu ini gitu. KBB ini bayangkan hujan sederas itu aspal saja bisa mengelupas sampai ke apa itu jembatan. Lah, itu mungkin lahirnya jembatan yang di sini sudah patah. Tapi alhamdulillah yang di Kebun Kelapa itu kalau misalnya kita belum Pak Rahmat, itu udah ambrol habis persis 2 titik. Yang Kebun Kelapa itu kan sepanjang gang yang depannya tukang terigu itu ya. Itu kan 2 titik itu. Itu kan selokan itu kan. Itu kalau airnya sebesar itu ya mungkin udah lumpuh. Itu insya Allah pahalanya Bapak Ibu semua, pahala kita insya Allah semuanya sebanyak orang yang melintasi itu kita mendapatkan pahala. Jadi kalau kita pahala itu kalau kata istilahnya kelapa gitu. Jadi bukan seperti kelapa atau gelondong gitu bukan. Pahala itu ketenangan hati kita, kepuasan hati kita, berkahnya hidup kita. Berkah itu bagaimana? Hidup terang, cari rezeki mudah, tidak diberikan masalah, ya enggak? Anak-anak diberikan kesolehan. Kemudian nanti dan di akhirat pasti juga mendapatkan balasan. Jadi seperti ini kan banyak hal-hal nyata yang telah kita kerjakan dalam waktu pendek ini bisa kita saksikan secara bersama. Jadi tidak perlu kita bantah kembali. Jadi demikian. Terima kasih jika ada kebenaran dari Allah Taala, jika ada dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.